Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Bersama-sama nyatakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Para 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 para. Para 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 para. Kita bersuka cita sebab pengharapan kita nyata dalam kuasa-Nya. Amin. Begitu sempurna kasihmu. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Berapa banyak yang sudah siap memuji nama Tuhan? Amin ya teman-teman sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ambil waktumu secara pribadi datang kepada Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Silakan bersaat teduh. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah panggilan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semua percaya katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman. Okay, good morning everyone. Morning. Morning. Aduh, kurang kenceng nih semuanya pada bangun tidur semua ya. Aduh, sekali lagi, lebih kenceng. Good morning. Good morning. Alhamdulillah. Okay, great. What a great day it is today. It's an honor to lead this worship today, honestly.
it's my first time. I'm pretty scared, to be honest. But let's make this fun. Let's praise the Lord. Let's shout out His name, and let's do it in grace, in His grace. All right, we're gonna sing. You can clap your hands, by the way. Bila saatnya kami berkumpul bersatu dari satu dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari satu suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Wahyu 7 ayat 10 dan 12 mengatakan bahwa dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, sambil berkata amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. bisa berkumpul di gereja dan kami bisa memuliakan-Mu lagi ya Tuhan.
Tuhan, tolong supaya ibadah ini bisa berlangsung dari awal sampai akhir dengan baik, dan kami semua bisa mengerti apa yang kita pelajari hari ini, dan kami bisa memuliakan nama-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah boleh duduk. Kita akan bacaan bertanggapan seperti biasa dari Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Boleh dibuka atau enggak? You can see it on the slides. Yang ganjil akan dibacakan oleh me, and yang genap akan dibacakan oleh singer dan juga jemaat. Sip? Ketemu semuanya? Oke. Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita. Minggu-minggu ini siapa yang berasa sibuk banget? Ya. Siapa yang lagi sibuk persiapan PAS? Saya, ya banyak. Siapa yang lagi sibuk pelayanan? Saya. Oke, mungkin kita sering ngerasa gitu ya dalam hari-hari kita tuh aduh sibuk banget gitu, dan sometimes kita jadi kehilangan satu waktu yang penting yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Apa sih? Yaitu untuk kita diam di dalam hadirat Tuhan. Satu waktu yang hanya engkau dengan Tuhan, hanya aku dan Tuhan. Kita mungkin terlalu sibuk ya, jadi kehidupan kita udah kayak autopilot. Alarm bunyi kita bangun, langsung mandi, langsung sikat gigi, dan kita lupa melibatkan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Padahal itu yang Tuhan rindukan. Pagi hari ini saya mau ajak teman-teman, yuk kita ambil waktu pribadi, just you and God. Singkirkan segala beban pikiran PAS, singkirkan segala beban-beban latihan pelayanan, singkirkan dulu handphone and everything yang distracting hidup kita. Kita mau sama-sama diam di hadirat Tuhan, kita mau fokus pada Tuhan pagi hari ini. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang kami perlu. Dan tinggal di hadirat-Mu menjadi kekuatan kami. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
teduhkan hati kita dan kita minta Tuhan memenuhi hati setiap kita dengan kasih-Nya, dengan kehadiran-Nya. Penuhi hatiku Penuhi setiap kami Tuhan. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempatku Yesus sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu kasih-Mu memenuhi hati setiap kami. Kami rindu kehadiran-Mu memenuhi setiap langkah hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Biarlah Tuhan mata kami selalu memandang kepada-Mu. Dan kami mau buka telinga kami Tuhan untuk kami mendengar perkataan-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Biar kami merasakan kasih-Mu Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Teman-teman sekalian,
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ketika kami boleh datang dengan kesehatan tubuh yang kuat. Nafas kehidupan kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berkenan atas hidup kami, atas apa yang kami naikkan dengan lidah bibir kami pada pagi hari ini. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyapa setiap kami sehingga firman yang hidup ini boleh tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom bagi kita semua. Ya teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ini pertama kalinya saya ada di tengah-tengah teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Jonathan. Saya sekarang melayani di GKI Harapan Indah. Ya, itu di planet jauh sekali, teman-teman. Yaitu planet Bekasi. Tepatnya di Kota Harapan Indah. Teman-teman tahu Kota Harapan Indah? Enggak tahu ya. Yakinkan dirimu itu ada di peta. Ya, itu ada di peta. Nah, teman-teman, bersyukur untuk kesempatan hari ini. Dan kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan, yaitu tetap melangkah, ia beserta. Oke? Tetap melangkah, ia beserta. Yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Sebentar. Oke. Macet. Gak apa-apa. Teman-teman bisa buka Alkitab. Matius 1 ayat 23. Sudah? Kita akan baca sama-sama. Oke? Kita akan baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Supaya saya tahu teman-teman tidak mengantuk pagi hari ini. Ya. Matius 1 ayat 23. 1, 2, 3. Oke, sebuah ayat yang sudah sering kita dengarkan, ya, sudah sering kita baca, apalagi mendekati Natal, teman-teman. Ayat ini selalu muncul, tidak hanya di GKI, tetapi juga hampir di seluruh gereja, saya pikir, ya. Ayat ini menjadi sebuah ayat yang favorit ketika mendekati masa-masa perayaan Natal. Nah, teman-teman, ketika berkaitan dengan tema kita, tetap melangkah ia beserta. Ada sebuah pernyataan teman-teman yang menyatakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Setuju? Sebuah perjalanan, ya. Karena apa teman-teman? Karena kehidupan kita nggak tahu selesainya kapan. Kita nggak tahu kita sampai di liang kubur kapan. Kita nggak tahu sampai kapan nafas kita itu masih ada pada diri kita. Sebuah perjalanan yang kita nggak tahu sebenarnya kapan ini finishnya. Saya punya teman masih muda teman-teman sekalian, usia 19 tahun. Meninggal ya secara mendadak ketika saya sedang studi di STT Saat. Jadi meninggal di kampus seminari. Nah teman-teman, sebuah perjalanan yang kita tidak tahu kapan kita akan selesai dari ini. Makanya disebut sebagai sebuah perjalanan. Tetapi Alkitab juga menyatakan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah sebuah pertandingan. Ya. Pertandingan di mana kita berlomba dengan segiat-giatnya untuk bertanding. Bertanding dengan siapa? Dengan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, bertanding ketika kita berada dalam pergumulan dan lain sebagainya. Sebuah pertandingan iman. Saya pikir dua kalimat ini benar teman-teman ya. Tetapi terkadang teman-teman, sebuah perjalanan kita seketika tiba-tiba menjadi berhenti. Ketika kita berhadapan dengan sebuah tantangan kehidupan yang begitu berat. Ya, perjalanan kehidupan kita terkadang penuh dengan lika-liku dan dinamika. Kita bahkan terpaksa ataupun dipaksa untuk menginjak kerikil-kerikil tajam
dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan pertandingan iman kita pun terkadang harus dipenuhi dengan banyak sekali pertandingan-pertandingan iman yang sebenarnya enggak enak. Ya, harus mendapatkan tantangan, pergumulan hidup, caci maki, penolakan, bully, dan lain sebagainya. Sebuah pertandingan yang akhirnya membawa kita bertanya, apakah ini benar perjalanan yang aku tempuh atau tidak? Nah teman-teman, kalau hari ini coba bayangkan ya, coba teman-teman bayangkan. Kalian punya seorang sahabat atau teman yang kalian tahu dia hidupnya baik-baik. Dia enggak neko-neko, enggak suka yang namanya dosa. Ya, pokoknya jaga hidupnya baik-baik. Setiap hari Minggu datang ke gereja, aktif pelayanan, sekolah enggak pernah nyontek, belajar sangat bagus. Gitu ya. Tetapi seketika teman-teman sekalian, dia datang ke kamu kemudian curhat. Hei, aku mau curhat dong. Iya silakan. Kenapa ya Tuhan itu rasanya enggak adil dalam hidup saya? Kenapa ya Tuhan tuh rasanya enggak adil buat saya? Saya hidup sudah baik. Saya hidup sudah jaga dengan luar biasa. Saya pelayanan, saya hidup dengan sesuatu hal yang Tuhan kehendaki dan perintahkan dalam Alkitab. Tetapi kenapa keluarga papa mamaku setiap hari berantem misalnya. Tetapi kenapa aku sulit secara keuangan. Tetapi kenapa aku seperti nggak punya banyak teman. Tetapi kenapa hidupku dipenuhi dengan begitu banyak persoalan demi persoalan. Teman-teman, apa jawabmu kira-kira dengan pertanyaan orang ini? Kenapa ya Tuhan melakukan itu semua? Orang baik loh. Kalau yang orang yang curhat ke kamu itu orang yang jahat, orang yang dalam kelakuannya sangat dikatakan luar biasa jahatnya, mungkin kita akan langsung jawab begini ya. Yaitu karena dosamu. Ya, itu karena salahmu. Makanya Tuhan hukum kamu misalnya begitu ya. Tetapi kalau yang datang kepada kamu ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang kita tahu hidupnya punya integritas, melayani Tuhan, hidupnya memberi waktu, tenaga, uang untuk Tuhan. Masih diterpa badai pergumulan hidup yang dahsyat. Apa jawabmu? Bisa jawab nggak kira-kira? Halo? Bisa jawab nggak? Teman-teman, mungkin kita akan bingung jawabnya apa. Ya. Mungkin kita akan ikut menangis dengan orang ini. Karena kita tahu, kita pun sendiri nggak bisa jawab pertanyaan orang ini. Kita nggak ngerti kenapa orang sebaik dia, orang yang ikut Tuhan seperti dia, harus mengalami sebuah persoalan hidup yang penuh dengan kesulitan dan tantangan yang begitu luar biasa. Kita seperti diperhadapkan dengan seorang yang bernama Ayub. Ya, seorang yang bernama Ayub datang di hadapan engkau, datang di hadapan kita, kemudian dia bertanya kepada kita, kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidupku? Aku orang yang saleh, aku diberkati Tuhan, tetapi dalam sekejap harta habis, anak habis, uang habis. Bahkan teman-teman dan istrinya mengolok-olok dia. Teman-teman coba bayangkan kalau seorang Ayub datang kepada engkau dan saya dan bertanya pertanyaan demikian. Kita bisa jawab enggak? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, satu fakta yang harus kita ingat, yang harus kita mengerti adalah bahwa kehidupan kita ini penuh dengan yang namanya misteri. Ya. Misteri tidak hanya menjadi sebagian dari orang-orang di luar Kristen. Tetapi sebuah misteri kehidupan itu menjadi bagian dalam hidupmu dan hidupku. Bahkan kita orang yang percaya kepada Kristus. Kita masuk di dalam sebuah ruang yang namanya misteri.
Banyak hal yang tidak kita tahu tentang kehidupan ini. Bahkan salah satunya tentang penderitaan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Itu ada sisi misteri, di mana semua itu terkadang tersembunyi buat engkau dan saya. Dan Tuhan tidak semerta-merta langsung menyatakan kepada kita, oh, aku mengizinkan A terjadi dalam hidupmu karena jawabannya ini. Enggak semudah itu, teman-teman. Enggak seinstan itu. Dalam ruang misteri yang kita jalani dalam perjalanan hidup, itu juga ada yang namanya misery. Kesengsaraan, penderitaan. Jadi ini adalah bagian di dalam kehidupan kita yang akan terus berjalan bersama dalam sebuah perjalanan kehidupan kita sampai kita nanti dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Misteri dan misery itu menjadi bagian hidup kita. Ya. Dan bukan berarti misteri dan misery itu hilang lenyap ketika kita percaya Tuhan. Enggak. Kita tetap ada dalam dua ruang ini. Nah, teman-teman, seorang penulis yang cukup reflektif bagi saya bernama Philip Yancey, di dalam bukunya Where is God When It Hurts, itu ya, di mana Allah ketika itu sangat menyakitkan. Dia menyatakan demikian. Mungkin Allah tidak selalu memberitahu kita tentang segala sesuatu dengan spesifik setiap kali kita merasa sakit. Kesakitan dan penderitaan adalah bagian dan paket dari planet kita. Dan orang-orang Kristen tidak bebas. Jadi omong kosong, teman-teman sekalian. Omong kosong. Kalau ada orang yang menyatakan percaya Kristus, maka hidupmu akan lancar-lancar saja. Sebuah omong kosong yang menyatakan bahwa ikut Yesus, maka perjalanan kehidupanmu, bisnismu, keluargamu akan adem-adem ayem. Bahkan saya pernah menyatakan, mendengar sebuah pengajaran dan seorang hamba Tuhan menyatakan bahwa yang berani mengklaim bahwa demikian. Mengikut Tuhan, ketika hari ini engkau percaya Tuhan, maka hidupmu akan lepas dari krisis. Wah. Sangat enak di telinga ya. Betul enggak? Siapa di sini yang kalau saya ngomong gitu percaya sama saya? Ada enggak? Ada enggak? Datang roda 2. Wah ya. Datang ke gereja roda 2. Pulang dari gereja roda 4. Percaya enggak? Wah, teman-teman, enak betul ya. Maka orang berbondong-bondong cari Tuhan hanya untuk mengejar semua kenikmatan itu. Karena diiming-imingi dengan kenikmatan, kestabilan hidup dan lain sebagainya. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Justru Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang mau ikut aku, yang pertama dia harus apa? Menyangkal diri. Terus pikul salib dan mengikut aku setiap hari. Oh, teman-teman sekalian, hari ini pengajaran begitu luar biasa ya. Teman-teman bisa buka YouTube. Waduh, saya juga kadang-kadang bingung gitu ya. Banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi justru mengajarkan pengajaran yang justru tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, teman-teman, kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan dua hal ini? Ketika kita masuk di dalam sebuah ruang yang namanya misteri dan misery, yang terkadang mungkin akan membawa kita berhenti sejenak dalam perjalanan kehidupan kita ataupun pertandingan iman kita. Dan kita mulai bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Tuhan, saya capek. Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya berduka. Oh, teman-teman, tidak gampang bagi banyak orang Kristen di dalam menghadapi banyak kenyataan dalam hidupnya. Di dalam 2 tahun perjalanan COVID-19, teman-teman, banyak dari jemaat kami di GKI Harapan Indah atau bahkan banyak dari
orang tua, remaja dan pemuda gereja kami, tempat saya melayani, harus kehilangan orang yang mereka cintai secara mendadak. Padahal mereka menggantungkan hidup pada orang yang meninggal itu sebelumnya. Mereka berada dalam sebuah situasi yang gelap, teman-teman. Siapa menyangka hari ini sehat, besok sudah terbujur kaku. Siapa yang menyangka baru aja WhatsApp sama papanya, tiba-tiba dapat kabar papanya kena serangan jantung, meninggal dunia dengan sangat cepat. Siapa yang menyangka, teman-teman sekalian, lagi sehat-sehat, tiba-tiba beberapa jam kemudian sudah dapat info yang bersangkutan sudah tiada. Kalau teman-teman dalam posisi itu, ada nggak kita yang berkata, kita siap menghadapi itu? Saya dan engkau mungkin akan berkata, saya nggak siap Tuhan. Saya nggak siap Tuhan menghadapi dua hal ini. Terlalu berat Tuhan buat saya. Terlalu menyakitkan untuk saya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan kembali menghibur engkau dan saya hari ini. Kita punya firman Tuhan yang agung, yang mulia, yang menyatakan bahwa, boleh tolong diklik, yang menyatakan sebuah kalimat yang terus berulang-ulang bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Teman-teman, keyakinan iman Kristen berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam semua kehidupan engkau dan saya. Bahkan Tuhan itu selalu baik dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ada sebuah rencana dan rancangan Allah yang besar di dalam kehidupan kita yang sedang Ia rencanakan buat engkau dan saya. Meski terkadang tidak bisa sepenuhnya kita memahami pikiran Allah. Terkadang ketika kita sedang berada dalam sebuah pergumulan hidup yang berat, kita itu tergoda untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan sini, turun. Saya pengen buka otaknya Tuhan, saya pengen tahu apa sih isi otaknya Tuhan dalam hidup saya. Tuhan, saya tuh pengen tahu cepat, kenapa sih hidup saya begitu berat? Kita pengen bongkar otak Allah. Wah, kalau kita pakai istilah itu ya. Kita pengen bedah isi hati Tuhan itu apa. Kita pengen bongkar semuanya. Supaya kita tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan. Tetapi teman-teman sekalian, yang kita kan tidak bisa melakukan semua itu. Kita tidak bisa melakukan semua itu. Nah, tapi firman Tuhan katakan bahwa rencana Allah dalam hidupmu dan hidupku itu selalu mendatangkan kebaikan. Dia baik dan segala sesuatu yang Dia rencanakan adalah baik. Oleh karena itu teman-teman, di dalam segala misteri dan misteri kehidupan kita, kita tidak boleh lupa satu hal, bahwa ada yang namanya, boleh tolong diklik, mercy of God. Ada yang namanya belas kasihan atau kasih setia. Teman-teman, saya mengibaratkan seperti ini kasih setia Tuhan. Kita di sini punya rumah pasti ya. Ya, kita pasti punya rumah masing-masing ya, meskipun rumahnya punya papa mamamu, belum punya kamu. Nah, teman-teman coba perhatikan ruangan ini. Ya. Ruangan ini punya pilar-pilar, bukan? Fungsinya pilar-pilar ini apa? Kalau enggak ada pilar ini, kira-kira apa yang terjadi? Ambruk. Teman-teman, kasih setia Tuhan itu seperti pilar-pilar ini. Ya. Yang menopang kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, kehidupan kita seperti sebuah rumah yang bisa saja rumah itu terjadi demikian. Atapnya bocor. Gentengnya pecah. Gitu ya. Dindingnya retak-retak, teman-teman sekalian. Bisa terjadi segala sesuatu yang membuat atap itu menjadi berantakan. Tetapi apa yang tidak menjadikan sebuah bangunan itu roboh?
ketika pilar-pilar itu berdiri kuat. Enggak akan roboh, teman-teman. Kehidupan kita bisa saja dipenuhi dengan berbagai macam misteri dan kesengsaraan. Tetapi selama engkau dan saya percaya dan memegang bahwa ada kasih setia Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, kita enggak akan tumbang. Kita enggak akan roboh. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, belas kasihan atau kasih setia Tuhan itulah yang menggerakkan hati dan pikiran Allah untuk menjaga, mengasihi, melindungi, memelihara, bahkan memberikan yang terbaik buat engkau dan saya. Itulah mercy of God. Nah teman-teman sekalian, makanya Rasul Paulus katakan bahwa saya hidup bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi saya hidup dengan iman. Saya hidup bukan karena saya melihat kehidupan saya stabil, enak, lancar, ataupun penuh penderitaan. Bukan itu yang Rasul Paulus lihat. Tetapi dia katakan, I walk by faith. Saya melangkah dengan iman. Saya bertanding dengan iman saya kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Makanya Rasul Paulus enggak pernah mundur dari pelayanan. Makanya Rasul Paulus enggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya quit ya. Saya stop pelayanan. Padahal hidupnya sudah begitu banyak menderita. Dia dirajam batu hampir mati kawan-kawan. Ya, dia pelayanan enggak ada AC beginian. Ya. Dia harus memberitakan Injil enggak ada mic yang kencang begini. Bahkan dia harus menerima penolakan, penganiayaan. Tapi dia katakan, saya berjalan dengan iman. Karena saya percaya kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Dia enggak tumbang kawan-kawan. Nah teman-teman, mercy of God ini dalam bentuk apa yang hari ini kita bisa lihat dan terima? Nah teman-teman, yaitu dalam bentuk Immanuel. Yaitu Allah beserta engkau dan saya. Teman-teman, dalam situasi orang-orang Yahudi waktu sebelum Yesus lahir, kita mungkin sudah tahu ya, bahwa orang-orang Yahudi pada zaman itu sedang mengalami sebuah situasi yang sangat tertekan. Mereka sangat merindukan seorang pembebas yang tidak kunjung datang sebelumnya. Mereka mendambakan hadirnya seorang Mesias yang akan membawa pembebasan. Mereka hidup di dalam ruang misteri. Penantian. Sebuah penantian yang sangat panjang. Tentang ayo sang pembebas datang. Kapan kamu datang? Mereka hidup dalam ruang misteri. Ketika Yesus datang teman-teman sekalian. Mereka seperti bertanya. Apakah benar orang ini adalah Mesias yang dijanjikan itu? Dengan berbagai macam mukjizat yang Yesus lakukan, mereka akhirnya mulai dibawa kepada sebuah titik. Bisa jadi ini. Bisa jadi ini orang Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi konotasi mereka kepada Mesias yang disematkan dalam diri Yesus adalah Yesus ini akan bawa pasukan yang banyak, berkuda dan menghancurkan kerajaan Romawi saat itu. Tetapi apa yang mereka temukan? Yesus, seorang anak tukang kayu. Kalau bapaknya tukang kayu, anaknya berarti penerus dari toko kayu bapaknya. Ya enggak? Masa tukang kayu mau jadi Mesias? Masuk logika enggak, teman-teman? Enggak. Mereka mulai mengalami sebuah kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan ketika Yesus mati di salib, tambah kecewa. Lah elah, Mesias katanya selama ini malahan tergantung mati di salib. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, itulah konteks mereka melihat bahwa Yesus sebagai seorang Mesias gagal
ya, memenuhi ekspektasi mereka. Bahkan mereka menolak Yesus, mereka berusaha untuk memusnahkan Yesus dari muka bumi ini. Yesus yang sebelumnya dieluh-elukan, akhirnya dengan mulut-mulut itu juga yang akhirnya mencaci maki dan meludahi Yesus. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus enggak mundur. Ya. Kenapa teman-teman? Karena Yesus ingin menggenapi apa itu artinya Immanuel. Ya, kalau Yesus mundur, enggak ada Immanuel itu. Kalau Yesus berkata, udahlah capek, saya enggak bisa deh, sakit, terlalu berat. Teman-teman, enggak ada yang namanya Immanuel itu. Tetapi karena Yesus mau maju, mau berjuang sampai akhir, baru hari ini kita mengerti apa itu arti Immanuel. Teman-teman, Immanuel artinya adalah melalui kehadiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyatakan penyertaannya dan pertolongannya buat manusia. Ya. Allah bukan lagi Allah yang jauh seperti yang dihayati dalam perjanjian lama. Tetapi lewat kehadiran Yesus, Allah ingin menyatakan bahwa aku dekat denganmu. Aku hadir denganmu. Aku berada bersama dengan engkau. Bahkan ketika dengan mulutmu engkau mencaciku. Bahkan ketika dengan tanganmu engkau memaku tanganku. Bahkan dengan tanganmu engkau mencambuk tubuhku. Aku tetap ada untukmu. Bahkan ketika dalam perjalanan hidupmu yang penuh dengan duka cita, permasalahan, pergumulan, kita memberontak kepada Allah, kita bertanya apakah Tuhan sayang sama kita, Yesus katakan, aku tetap ada untukmu. Aku enggak pergi, aku ada dekatmu. Di tengah-tengah umatnya yang memberontak, yang menolak dia, Yesus tetap bertahan dan berkata, aku sayang kamu. Aku peduli sama hidupmu. Itulah Immanuel. Teman-teman, saya punya 3 saudara. Ya, saya anak kedua, saya punya Koko, saya, adik saya. Dari 3 bersaudara, kira-kira siapa yang paling bandel? Siapa? Salah, saya. Ya. Ini saya terkena sindrom anak tengah, teman-teman sekalian, ya. Sindrom anak tengah itu biasanya udahlah hidupnya agak ugal-ugalan. Nah, teman-teman tahu, saya itu paling bandel, teman-teman sekalian. Enggak bisa diatur. Orang tua saya udah nyerah sama saya. Bahkan udah minta doa sama guru agama supaya saya bertobat, tapi enggak bertobat-tobat. Sampai satu kejadian yang membuat saya berefleksi tentang hidup. Betapa dekatnya saya dengan kematian. Teman-teman, saya ingat sekali waktu saya kecil di dekat rumah kami itu ada pohon jambu. Warnanya merah sekali, teman-teman. Saya naik ke pohon jambu itu. Ya, saya petik itu jambu, saya makan di atas pohon jambu. Cilakanya teman-teman sekalian, saya sudah belajar teknik naik pohon jambu, tetapi saya belum belajar teknik turun dari pohon jambu. Akibatnya apa? Saya memilih teman-teman sekalian dengan akal buntung saya itu. Dengan cepat saya berpikir, udahlah saya loncat. Saya loncat dari pohon jambu yang sekitar tingginya 3 meteran, begitu ya. Loncat ke bawah, kepala saya menghantam tanah. Nah, teman-teman, saya bangun, saya sempoyongan muntah-muntah. Saya balik ke rumah, teman-teman sekalian. Wah, saya seperti sudah, ini seperti sudah saatnya. Gitu kan? Akhirnya ada seseorang nelpon mama dan papa saya. Papa mama saya langsung tutup toko, pulang ke rumah. Permisi tanya kawan-kawan. Kalau hari ini engkau jadi orang tua saya, ilustrasinya ya, imajinasikan. Kalau hari ini engkau sebagai orang tua punya 3 anak. Anak yang paling bandel seperti saya,
jatuh dari pohon jambu, teman-teman sekalian, udah mau mati, kira-kira apa yang kau pikirkan? Hah? Ini orang tua yang menggambarkan. Ya. Terima kasih untuk jawabanmu. Teman-teman mungkin ya, kalau secara emosi, orang tua akan berkata, saya masih punya 2 anak yang baik. 1 anak nakal mati, puji Tuhan. Ya enggak? Itu kalau udah sangat hopeless, putus asa. Orang tua yang punya anak dablek, jahat, nakalnya minta ampun, sekarang udah mau mati. Mungkin orang tua yang jahat sambil ngomong sama dokternya, dok gak usah diapa-apain, biarin aja. Teman-teman tahu saya mengalami geger otak ringan saat itu yang membuat saya harus diopname 2 minggu. Makanya kalau agak hang hari ini mungkin itu efek dari masa lalu. Tetapi teman-teman, orang tua saya enggak kayak gitu. Orang tua saya tahu saya nakal, saya bandel, enggak bisa diatur, dableknya bukan main. Tetapi mama saya nangis jerit-jerit lihat saya seperti itu. Papa saya jerit-jerit nangis ngelihat saya. Gendong saya, bawa saya ke rumah sakit untuk ketemu dokter supaya saya ditolong cepet-cepet. Teman-teman, dari kejadian itu saya merefleksikan, orang tua saya di dunia saja enggak biarkan saya menderita begitu lama. Orang tua saya di dunia punya kasih yang sangat besar untuk saya. Apalagi Tuhan, itu sangat besar, jauh melebihi orang tua saya. Kita ini semua orang berdosa, kawan-kawan. Kita ini di hadapan Allah, teman-teman sekalian, itu udah seperti tinggal dicampakkan, udah mati semua. Tetapi Yesus turun ke dalam dunia, hadir, menyatakan bahwa Allah enggak buang kamu. Allah enggak buang kita. Allah justru pengen menyatakan bahwa aku besertamu, anak-anakku yang nakal, anak-anakku yang bandel, anak-anakku yang dablek, dan aku akan menyelamatkan kamu dan tidak akan membiarkan kamu binasa. Teman-teman sekalian, Immanuel saya alami dan rasakan ketika saya mengalami sebuah fase yang dimana saya hampir mati itu. Saya mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Teman-teman, dalam sejarah barat, boleh diklik, itu pada abad 18, itu dikenal dengan masa pencerahan, teman-teman sekalian, abad pencerahan, muncul sebuah pemahaman pengajaran tentang deisme. Deisme ini masuk ke dalam pengajaran gereja, berusaha memporak-porandakan pilar-pilar pengajaran kekristenan dengan menyatakan sebuah pengajaran. Klik. Allah setelah menciptakan dunia, menciptakan bumi, Allah pergi meninggalkan bumi dan bumi bergerak dengan sendirinya termasuk segala ciptaan yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Jadi Allah memutus hubungannya ketika dia menciptakan dunia dan bumi termasuk engkau dan saya, maka kemudian dia pergi meninggalkan dunia dan tidak campur tangan lagi dalam hidup manusia. Ini pengajaran deisme. Tetapi teman-teman sekalian, faham ini runtuh ketika hadirnya kata Immanuel. Faham ini runtuh, teman-teman sekalian, ketika Alkitab menyatakan bahwa Allah turun ke dalam dunia di dalam pribadi Yesus Kristus, yang menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dunia ini, termasuk engkau dan saya. Teman-teman, saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan dan tantangan kehidupanmu. Mungkin kau bisa datang ke gereja, kau bisa memuji Tuhan, tetapi di balik behind the scenes, teman-teman sekalian, banyak dinamika pergolakan dalam hatimu. Engkau tidak puas dengan keluargamu, engkau mungkin marah dengan keluargamu, engkau mungkin marah dengan Tuhan, engkau mungkin kecewa dengan perjalanan studimu, engkau mungkin kecewa dengan hidupmu, dengan berbagai macam dalam hidup kita.
membuat kita lelah dan capek dan bertanya, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Tapi teman-teman sekalian terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dan seorang penafsir pernah mengatakan demikian tentang gelar Immanuel. Boleh klik? Klik lagi. Gelar Immanuel yang diberikan kepada Yesus bukanlah hanya sekedar gelar biasa. Tetapi gelar itu menyatakan keilahian dari seorang pribadi yang kita panggil sebagai anak Allah. Gelar itu menyatakan bahwa Allah sudah datang dan tinggal di antara umatnya. Allah tinggal di dalam engkau dan saya. Dia tidak pernah pergi kemana-mana, kawan-kawan. Jadi ketika engkau sedang dalam pergumulan hidup, ingat terus, Tuhan ada untukku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Karena Dia Immanuel. Saya akan mengakhiri khotbah pada hari ini dengan sebuah video yang akan kita tonton sama-sama ya. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad! Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. I understand. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad? It's me, baby.
did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Yep. Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love between is a allowing father someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Ya, teman-teman, apakah papanya sungguh meninggalkan anaknya? Enggak. Sama seperti kita, terkadang pergumulan hidup, kesusahan hati, seringkali membuat mata kita ini enggak bisa ngelihat Tuhan bekerja. Ya. Tetapi melalui video ini saya sendiri diingatkan dan kita diingatkan bahwa dalam setiap tantangan kehidupan kita, tangan Tuhan itu enggak pernah lepas dari engkau dan saya. Karena firman Tuhan katakan Dia adalah Immanuel. Dia beserta engkau. Dan ketika Allah sudah berjanji, maka Dia pasti menggenapi janjinya itu. Amin, teman-teman semua. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini boleh tinggal dalam hidup kami. Kami boleh terus ingat, kami boleh terus hidup di dalam iman. Bahwa langkah perjalanan kehidupan kami dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk berdiri dengan penuh keyakinan. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita terhadap Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu saya ingin membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita memberi dengan hati yang rela sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Silakan duduk. Ku tersungkur
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan, dan kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan Engkau di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan undang Ryan naik ke atas panggung untuk memberikan pengumuman. Shalom semuanya, apa kabar? Baik, oke, semoga teman-teman baik-baik semua ya. Kita masuk ke warta untuk minggu ini ya. Jadi welcome bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Saya mau ingetin bahwa ibadah kita dimulai pukul 10 pagi setiap hari Minggu. Pukul 10 pagi ya guys, bukan 10.30 atau 10.15. Jadi teman-teman jangan lupa nih hadirnya on time ya guys ya. Oke, saya juga mau ingetin bahwa ibadah kita sudah dilakukan full secara onsite dan hanya melakukan streaming melalui Zoom atau rekaman ulang melalui Zoom. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum ada berkesempatan hadir atau ada halangan di hari Minggu, kalian teman-teman juga bisa nonton di YouTube kita di Teens GKI Pinangsia untuk menonton rekaman ulang ibadah hari Minggu itu. Next. Masuk ke warta minggu depan untuk tanggal 20 November 2022 dengan tema God Can Help Us Change yang akan disampaikan oleh Lause Ephraim Setiawan. Special thanks juga kepada Lause Jonathan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Next. Masuk untuk reminder that we have morning devotion, bahwa setiap harinya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lause Ephraim, Lause Dian dan juga Lause Tono akan memberikan renungan pagi. Jadi mari kita sama-sama bertumbuh dan memulai hari kita dengan renungan pagi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum join di grup WhatsApp, boleh hubungi saya ataupun penatalan ada di sini. Thank you. Next, masuk to our social media. Jadi teman-teman juga harus sudah pasti tahu ini setiap minggu sudah diwartakan. Di Instagram kita ada di @pinangsians. Nah di Instagram kita tuh ada flyer tiap minggunya, terus ada foto dokumentasi setiap minggunya, setiap selesai ibadah kita akan foto bersama, dan yang terakhir ada juga highlights tentang isi khotbah minggu itu. Next juga ada di YouTube kami di Teens GKI Pinangsia, seperti yang saya sebutkan tadi, di YouTube kami itu ada rekaman ulang ibadah minggu itu, dan juga ada satu program remaja yaitu A Moment with God. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton atau belum ngikutin episodenya, boleh langsung cek YouTube channel kita. Next, mungkin sekian untuk warta minggu ini. Thank you and God bless you. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau naikkan bahwa segala kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Mari kita berdoa teman-teman semua. Sekali lagi ya Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah. Dan sehari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berkenan atas segala pujian, segala penyembahan dan persembahan yang telah kami berikan. Hari ini juga sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, kondisi negara kami hari ini penuh dengan tantangan, penuh dengan polemik dan konflik yang terjadi. Kami berdoa kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mencintai Indonesia. Tuhan, kami berdoa, Tuhan boleh berikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini untuk boleh menyelesaikan setiap masalah-masalah yang hari ini sedang terjadi di negeri ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap hidup kami masing-masing. Kami yang masih duduk di bangku sekolah, yang Tuhan masih percayakan kami untuk dididik, dibentuk di sekolah kami masing-masing. Tuhan yang boleh menyertai, sehingga setiap kami boleh serius dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sampai kepada akhirnya nanti ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk pergaulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberi kami hikmat kebijaksanaan di dalam memilih pergaulan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam pergaulan kami pun kami boleh tetap bertumbuh secara iman. Kami boleh bersama-sama dengan pergaulan kami, boleh datang menyembah Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa yang terakhir untuk keluarga kami masing-masing. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi hari ini kami bersyukur untuk papa mama, untuk saudara-saudara yang Tuhan hadirkan bagi setiap kami. Dan terus berikan kami hati yang mau berproses bersama-sama dengan keluarga kami. Dan berikan kami kasih serta pengampunan, sehingga kami boleh terus mengasihi dan mengampuni atas segala kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh keluarga kami masing-masing. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, jadikan kami terus anak-anak Tuhan yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Teman-teman sekalian, kita akan berpisah satu dengan yang lain, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Dan sebelumnya mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi dan sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. God bless you.